Di dalam kitab Keluaran ada beberapa istilah-istilah yang harus kita mengerti dan kita belajar bersama-sama. Dan kalau ada penjelasan yang salah atau ada versi dari kalian bisa di komen aja agar kita bisa sama-sama saling mengerti arti istilah tersebut. Jadi diambil dari Wikipedia beberapa istilah-istilah tersebut yang di dalam kitab Keluaran, yaitu satu, istilah anak lembu. Anak lembu emas adalah berhala yang dibuat oleh bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Menurut kitab Keluaran, anak lembu emas ini dibuat oleh Harun untuk menuruti keinginan bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Jadi ini adalah gambar penyembahan anak lembu emas. Ini adalah karya Nicholas Posin. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas menjelaskan bahwa Nicholas Posin ini adalah seorang pelukis Prancis. Jadi dia itu perintis dan praktisi terbesar seni lukis klasik Prancis abad ke-17. Kemudian karya-karyanya itu menggambarkan kejernihan, logika, dan keteraturan. Dan sampai dengan abad ke-20, ia tetap menjadi sumber inspirasi dominan bagi para pelukis berorientasi klasik. Ia menghabiskan sebagian besar masa kehidupannya berkarya di Roma, kecuali pada jangka waktu pendek, ketika kardinal memintanya kembali ke Prancis sebagai pelukis pertama untuk raja. Jadi Nicholas Poussin itu lahir di tahun 1594 Juni di Les Andelys, Normandia, Prancis. Kemudian dia meninggal di tahun 1665 di usia yang 71 ya, di usia 71 tahun di Italia, Roma. Yang kedua itu adalah istilah efod. Efod ini adalah bagian dari pakaian kudus seorang imam besar Yahudi atau pemimpin ibadah dalam budaya Israel kuno. Jadi dalam kitab Keluaran pasal 28 tertulis bahwa baju efod ini adalah merupakan bagian pakaian khusus untuk imam besar dan di atasnya akan dipakai tutup dada beserta urim dan tumim. Menurut catatan, baju efod itu harus dibuat dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. Buatan seorang ahli bahwa setiap tekstur dikombinasikan dalam 6 helai kain dengan daun emas. Sebagai yang ketujuh, dengan total 28 kain diteksturkannya bahwa haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Pada kedua tutup bahu baju efod itu ditaruh 2 permata krisopras yang di atasnya diukir nama para anak Israel menurut urutan kelahirannya. Diukirkan seperti metrai, seperti buatan seorang pengasah permata. Hal itu sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel yang dibawa ke hadapan Tuhan oleh imam besar di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Wow, kalau baju efod itu ternyata seperti baju kerajaannya atau baju raja gitu ya. Jadi selanjutnya katanya lagi 2 tutup bahu itu diikat di bagian depan baju efod dengan tutup dada menggunakan 2 gelang emas yang dipasang pada kedua ujung masing-masing pengikat tutup dada dengan 1 rantai emas. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu muda, kain kermiji, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Seperti yang kita ceritakan tadi di atas,
Sudah dibahas kalau baju efod itu harus dari emas, kain warna ungu, ungu muda, kermiji, harus seperti itu ya. Jadi tutup dadanya juga dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Istilah yang ketiga, kemah suci. Kemah suci dalam bahasa Ibrani adalah miskan atau sering disebut juga kemah pertemuan. Ini adalah tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Ibrani sejak masa mereka meninggalkan Mesir hingga masa para hakim ketika mereka terlibat dalam upaya menaklukkan negeri Kanaan, sehingga unsur-unsurnya dijadikan bagian dari bait Allah yang permanen di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi dalam bahasa Inggris kemah suci ini disebut tabernakel. Kata ini berasal dari kata bahasa Latin tabernaculum yang berarti kemah, gubuk, dan pondok. Dan tabernaculum sendiri adalah bentuk diminutif dari kata taberna yang berarti tavern atau penginapan. Yang keempat itu kidung laut. Kidung laut atau nyanyian laut adalah sebuah sajak nyanyian yang tercatat di dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Keluaran pasal 15 yang diberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Ikuti dengan kidung pendek di ayat 20 dan 21 yang dinyanyikan oleh Miriam dan para perempuan Israel. Kidung ini pertama kali dinyanyikan oleh orang Israel setelah mereka melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Mereka selamat dan orang-orang Mesir yang mengejar mereka tenggelam di dalam laut. Nyanyian ini merayakan kemenangan Allah di Laut Merah atas kuasa-kuasa Mesir, merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan atas keagungannya, kekuatan, militan, dan kesetiaan kepada umatnya. Pembebasan dari Mesir melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Tuhan atas iblis dan antikristus pada hari-hari terakhir. Karena itulah salah satu nyanyian orang tersebut dinamakan nyanyian Musa. Yang kelima itu adalah istilah loh batu. Loh batu atau lempeng batu dalam Alkitab merupakan dua batu istimewa yang ditulis dengan 10 perintah Allah ketika Nabi Musa menaiki Gunung Sinai seperti tertulis di dalam Keluaran 31 ayat 18. Kalian bisa buka. Menurut Alkitab ada dua set batu ini. Yang pertama ditulis oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Musa ketika ia marah melihat kaum bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, dan yang kedua ditulis ulang oleh Tuhan. Yang keenam itu adalah menorah. Menorah adalah kata bahasa Ibraninya kandil atau kaki dian atau sering juga disebut kaki pelita atau pelita. Dalam rangka pembangunan kemah suci, Allah memerintahkan untuk membuat sebuah menorah, yaitu kandil atau kaki pelita berhias terbuat dari emas. Kalian bisa buka di Keluaran 25 ayat 31. Dari batang tiang utama yang menyangga pegangan pelita muncul 3 pasang cabang dengan arah berlawanan yang pada ujung-ujungnya ada pegangan pelita berbentuk bunga. Menorah terbuat dari emas murni seberat 1 talenta atau lebih kurang 150 kg. Terdiri atas alas atau kaki, batang, 6 cabang, masing-masing 3 sebelah menyebelah, dan 7 buah pelita. Batang dan cabang dilengkapi dengan kelopak, tombol, dan kembang. Ukurannya tidak ditulis di dalam Alkitab. Seperti tertulis dalam Keluaran 25 ayat 31,
Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tampaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Yang ketujuh, istilah tabut perjanjian. Tabut perjanjian juga disebut tabut hukum Allah. Ini artinya adalah wadah yang digambarkan dalam Alkitab berisi loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah, tongkat Harun, dan roti mana. Tuhan berbicara dengan Musa dari antara dua kerubim. Jadi dua kerubim itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Itu artinya jadi tabut dan benda-benda sucinya merupakan keagungan Israel. Boleh dibaca di Ratapan 2 ayat 1. Tabut perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Selain itu juga merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Jadi saking populernya tabut perjanjian ini, seorang sutradara dan produser film yang bernama Stephen Alan Spears membuat film laga petualangan Amerika 1981 yang berjudul Rider of the Lord Ark, dan film kelanjutannya berjudul Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull yang dirilis pada tahun 2008. Yang kedelapan, tiang api. Istilah tiang api dalam bahasa Inggrisnya adalah pillar of fire, adalah salah satu manifestasi Allah. Menurut kitab Keluaran, tiang awan menuntun umat Israel pada siang hari ketika bangsa itu keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Jadi tiang api ini secara tradisional dikaitkan dengan manifestasi kehadiran ilahi pada siang hari sebagai tiang awan. Dengan demikian kan bangsa itu dapat berjalan siang dan malam. Jadi itulah beberapa istilah yang kita bahas dalam Keluaran. Ada 8 istilah yang kita bahas di dalam Keluaran. Jadi kalau buat kalian ada istilah yang mau ditambah, disilahkan di komen aja. Dan nonton terus video-video tentang story time with me. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya lagi. Sehat selalu. Bye-bye.